Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Untuk sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Kalau tadi kita belajar seni budaya, sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Kita hari ini belajar tentang kalimat petunjuk. Nah, apa sih itu kalimat petunjuk? Teman-teman, di sini ada yang sudah tahu apa itu kalimat petunjuk? Mungkin sudah sering mendengar, cuman itu belum tahu ya itu namanya kalimat petunjuk atau bukan. Nah, contohnya, misalnya di sini ada dialog, ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Nah, petunjuknya seperti ini. Ibu, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Lalu Dayu menjawab, baik Bu, kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, di dalam dialog ini, di dalam bacaan ini ada contoh kalimat petunjuk yaitu di mana ayo, di mana kalimat petunjuknya. Nah, kalau belum tahu, kita simak apa sih itu kalimat petunjuk. Nah, kalimat petunjuk itu adalah kalimat yang memberikan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu dengan urut atau sistematis. Jadi, kalimat petunjuk itu kalimat yang memberikan langkah-langkah atau kalimat yang menunjukkan cara, kalimat yang memberikan petunjuk. Misalnya, contohnya petunjuk ke rumah Mas Asaf gitu misalnya. Dari Ungaran, nanti dari Pasar Ungaran misalnya lurus menuju arah kantor bupati, lalu belok kanan, misalnya seperti itu. Itu adalah petunjuk, menunjukkan langkah-langkahnya secara urut dan sistematis. Jadi kalau memberikan petunjuk itu secara urut ya, jangan loncat-loncat. Misalnya memberikan petunjuknya seharusnya belok kanan dulu, tapi malah menunjuknya belok kiri, terus nanti belok kanan. Nah, seperti itu tuh tidak boleh ya kalau kalimat petunjuk itu dilakukan secara urut. Nah, ciri-ciri kalimat petunjuk yaitu yang pertama, disusun secara urut atau sistematis. Yang kedua, kalimatnya lugas, jelas, dan tidak meragukan. Yang ketiga, bernada perintah namun diungkapkan secara halus. Jadi, ciri-ciri kalimat petunjuk itu disusun secara urut ya. Misalnya cara membuka WhatsApp di komputer misalnya. Yang pertama, buka aplikasi WhatsApp di HP. Yang kedua, buka WhatsApp web di komputer. Yang ketiga, lalu klik setting atau titik 3 di aplikasi WhatsApp di handphone, misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Nah, itu contoh kalimat petunjuk yang dilakukan secara urut atau sistematis ya. Lalu kalimatnya itu diungkapkan secara jelas, tidak ragu-ragu. Lalu bernada perintah, tapi diungkapkan secara halus.
Selanjutnya, contoh kalimat petunjuk yang terdapat dalam bacaan tadi, bacaan yang pertama tadi, yang ini, yang bekerja sama membersihkan rumah. Nah, di sini itu kalimat petunjuknya yaitu saat ibu memberikan petunjuk cara membersihkan jendela dengan benar. Nah, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca, setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah, ini kan contoh kalimat petunjuk yang diungkapkan dengan urut ya, tidak. Pertama, keringkan dengan kertas koran, lalu gosokkan kain ke kaca. Yang ketiga, basahi dengan air. Kan bukan seperti itu ya, kalimat petunjuk diungkapkan atau diucapkan dengan urut. Lalu, ini contoh lain ya, contoh petunjuk mengepel lantai. Yang pertama, tuang cairan pembersih secukupnya ke dalam ember, lalu tambahkan air sampai setengah dari ember. Yang ketiga, aduk larutan tersebut menggunakan pengepel. Yang keempat, setelahnya larutan pembersih siap digunakan. Dan yang terakhir, masukkan kain pel dan peras airnya. Lalu pel lantai dengan kain yang sudah dibasahi tadi. Nah, itu adalah contoh petunjuk mengepel lantai. Nah, ingat ya, kebersihan itu pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut bakal berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor. Jadi nanti rumahnya tidak bersih, nanti kita gampang terserang penyakit juga ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan, apalagi musim pandemi seperti ini. Menjaga kesehatan, sering cuci tangan, mandi sehari 2 kali, baju sering dicuci setelah digunakan, lalu memakai masker, menjaga jarak. Nah, itu kita juga harus menjaga kebersihan rumah. Jadi kebersihan rumah tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu atau orang tua yang ada di rumah, tapi menjaga kebersihan adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Ya, jadi teman-teman juga harus menjaga kebersihan rumah ya. Paling tidak menjaga kebersihan kamar masing-masing. Jadi kamar masing-masing harus bersih. Tubuh teman-teman juga harus bersih gitu. Jadi harus dijaga kebersihannya. Nah, selanjutnya untuk tugasnya, buatlah contoh kalimat petunjuk. Nah, minimal teman-teman membuat 2 kalimat petunjuk ya. Nanti ditulis di buku tulis dan dikirim jawabannya ke ibu. Jika ada pertanyaan seputar kalimat petunjuk, nanti bisa ditanyakan melalui grup WA ya. Nanti kita akan diskusi di grup WhatsApp. Sekian, apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Nah, semoga dengan pembelajaran online ini, teman-teman juga tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan agar tetap sehat dimanapun dan kapanpun. Dadah. Besok kita akan bertemu lagi dengan pelajaran yang berbeda. Terima kasih.